mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan tentara. Mereka disuruhnya datang kepadanya di rumah Tuhan. Ia mengikat perjanjian dengan mereka dan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannya lah putra raja itu kepada mereka. Para kepala pasukan itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yohada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada, kepada para kepala pasukan itu. Yoyada memberikan tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para tentara masing-masing dengan senjata di tangan mengambil tempatnya di lambung kanan dan kiri rumah itu dengan melilingi misbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa putra raja itu keluar, mengenakan jejamang padanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar suara hiruk pikuk para tentara dan rakyat, pergilah ia ke rumah Allah untuk menemui rakyat. Lalu dilihatnya raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri berada di dekat raja. Dan seluruh rakyat bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Khianat, khianat!" Tetapi Imam Yoyada memberi perintah kepada para kepala pasukan 100, yaitu mereka yang mengepalai tentara, katanya, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak dia, bunuhlah dengan pedang." Sebab sebelumnya Yoyada telah berkata, "Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan." Maka mereka menangkap Atalia, dan pada waktu ia masuk istana melalui pintu kaki kuda, dibunuhlah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka menghancurkan masbah-masbah dan patung-patung, serta membunuh makan imam Baal di depan masbah-masbah itu. Lalu Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Maka bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu. Setelah Ratu Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tatamu. Referen. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan yang kuajarkan kepada mereka, maka selamanya anak-anak mereka akan duduk di atas tatamu. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat
tempat kedudukannya. Sebab Tuhan telah memilih Sion dan menginginkannya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud dan menyediakan pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kutudungi pakaian keaiban, tetapi ia sendiri akan mengenakan mahkota yang semarak. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab milik merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kata orang, uang bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya uang. Ini bapak-bapak, mohon maaf, ibu-ibu yang sering menggunakan kalimat ini. Maka di pepatah kita ada istilahnya, ada uang abang disayang, ada uang apa yang mau dikatakan di sini sebenarnya? Ya, kita perlu duit, ya. Kita tidak mungkin kita nggak perlu duit. Karena memang naturalitas kita sebagai manusia yang memang memerlukan sesuatu agar kita bisa hidup dan berkembang. Masalahnya begini, masalahnya muncul ketika kita mendewakan uang. Disinilah sebenarnya konflik yang terdalam kehidupan manusia. Karena menggantikan apa yang seharusnya menjadi tanda kutip dewa yang wajar, digantikan oleh dewa yang tampak dan bisa dilihat. Tuhan Yesus mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini jelas dikatakan bagaimana? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya tuh nggak yakin Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau harga HP itu 1.500.000 dengan kehilangan uang 1.500.000, mana yang lebih utama? Yang lebih terasa itu hilang HP 1.500.000 atau hilang uang 1.500.000? Jujur. Ya. Makanya di mana ada HP-mu, di situ ada hatimu.
realitas ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Realitas mengatakan kita bahwa memang susah sekali benda kecil ini kita simpan begitu kan. Kita jauhkan, kita flight mode atau kita off-kan benda ini. Susah, ya kan? Nah ini mau dikatakan memang hati kita sebenarnya melekat dengan hal-hal tertentu. Nah, dan Tuhan Yesus mengawaskan itu dalam bacaan itu hari ini. Hati-hati, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Konflik yang kita hadapi sebagai seorang manusia wajar ya. Konflik antara kerajaan surga dengan kerajaan dunia. Konflik antara sesuatu yang indah luar biasa namun tidak bisa kita lihat dengan sesuatu yang tampak nyata di depan mata dan bisa kita capai dan meraih dan kita bisa lihat nilainya. Konflik terdalam kita. Namun ketika kita berpikir Bapak Ibu Saudara-saudara, what's next? Apa berikutnya? Kadang-kadang kita lupa kalimat ini. Apa yang kita mau capai sebenarnya dalam dunia ini? Saya pernah berpikir pertanyaan ini dengan secara mendalam ketika saya kelas 1 SMA. Di saat saya merasa ada kekosongan dalam hidup saya. Mau kemana sebenarnya kita ini? Kalau saya, maaf, saya memilih itu pastor ya. Ini refleksi saya pribadi. Kalau saya ini mau punya istri, punya anak, punya duit, mau kemana nanti setelah itu? What's next? Itu pertanyaan saya yang pribadi. Jadi saya rasa perjalanan kehidupan ini ada batasnya sehingga kita mengatakan semuanya itu tidak ada artinya bagi saya. Sehingga orang tua saya melawan saya waktu itu. Apa yang kamu pilih ini? Bodoh kamu. Ya. Mengapa kamu pilih yang aneh-aneh? Sementara orang pergi ke sana mengikuti arus luar biasa, mengejar harta, mengejar keluarga bahagia, mengejar pangkat kedudukan, kamu kok lain katanya. Udah nggak usah aja lah kamu jadi pastor katanya mereka. Tapi mama bilang kayak gitu. Sehingga waktu saya pulang dari Jarokop, dari 70 kilo tinggal 58 kilo kayak tengkorak saya, dia bilang nggak usah kembali ke Jarokop katanya. Saya bilang enggak, saya mau jadi pastor. Kenapa kamu jadi berpaman, mau jadi pendeta? Tidak, saya jadi pastor. Kenapa kamu nggak sekolah ke SDKIP ya, atau ke apa IKIP apa kemana ya yang stakan sekarang ya IPI gitu ya, Institut Pastoral gitu ya. Saya bilang aduh, saya tidak mau jadi pastor. Apa yang mau saya tunjukkan di sini Bapak Ibu Saudara-saudari? Konflik yang kita hadapi sebenarnya real. Ya. Nah, konflik ini juga yang dihadapi oleh Atalia dalam bacaan pertama. Apa yang terjadi ketika Ahazia anaknya mati terbunuh? Atalia ibunya ini dia bilang, kesempatan saya, anak saya sudah terbunuh, saya harus bunuh anak-anak raja supaya saya bisa naik menjadi ratu kerajaan Yehuda. Dan itu terjadi. Memang dia langsung bunuh semua anak raja dan dia mendeklarasikan dirinya, saya sebagai ratu kalian sekarang, Yehuda. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan melihat gelagat hati Atalia yang tidak baik, bahwa dia ingin haus kekuasaan. Karena sekali lagi, di mana hartamu berada, entah itu di duit, di kekuasaan, di situ juga hatimu ada. Atalia dilihat seperti itu, Tuhan menyelamatkan Yoas cucunya. Dan Yoas ini dibesarkan oleh imam besar di bait Allah. Sampai 6 tahun kemudian baru dideklarasikan, ini raja kalian. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Ketika Atalia berpikir inilah kesempatan yang menjadi ratu kerajaan Yehuda, dia ingin mempromosikan diri, mengangkat dirinya setinggi-tingginya dan melihat dia yang paling hebat. Saudara-saudari, kadang-kadang dalam hidup kita memang seperti itu juga. Ya. Ketika kita berhadapan dengan tantangan pilihan-pilihan hidup, seringkali kita berpikir inilah kesempatan saya untuk naik ke atas dengan membunuh yang lain. Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam bacaan-bacaan hari ini, hey, di mana hartamu berada, entah itu uang, entah itu jabatan, entah itu kenikmatan, di situ juga hatimu berada. Hati-hati. Pembalasan Tuhan pasti datang. Sikap Atalia
berbanding terbalik dengan Aloysius Gonzaga. Kalau kalian tahu Aloysius Gonzaga ini anaknya dari keluarga pangeran, anak sulung ya, dari keluarga Castiglione, Italia. Dan dia dilatih oleh bapaknya untuk bertemu dengan para ksatria, ya, para militer, supaya dia bisa suatu saat menjadi militer, serdadu. Tapi apa yang terjadi? Perjumpaannya dengan banyak pimpinan-pimpinan seperti ini membuat hidupnya lebih carut marut. Merasa punya posisi keluarga bangsawan, merasa punya uang, akhirnya hidupnya hancur lebur. Sampai suatu ketika dia merasakan kekosongan dan akhirnya dia memutuskan diri untuk menjadi anggota pengikut Serikat Yesus. Dan itulah dia ketika menjadi seorang frater, ya, kemudian melayani orang-orang sakit lepra itu dan akhirnya meninggal pada usia 23 tahun. Pilihan Bapak Ibu Saudara-saudari, pilihan ini kayak gelembung-gelembung yang ada di sekitar kita. Tinggal kita pilih gelembung yang mana yang kita pilih. Ya. Pilihan-pilihan, kalau pilihan itulah pilihan yang tepat dan kita doakan dalam nama Tuhan, itu kan menjadi pilihan yang memberkati, bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi banyak orang. Karena sekali lagi, ini menunjukkan sebuah pilihan yang baik dan didoakan di dalam nama Tuhan. Itu menunjukkan ada sesuatu yang melingkupi kekuatan itu, yaitu kekuatan hati Tuhan. Di mana kekuatan Tuhan melingkupi pilihan yang sudah kita doakan dalam secara khusyuk, dalam novena, dalam syafaat kita doakan itu dan kita pilih. Kekuatan itu bukan lagi dari kita, kekuatan itu dari Tuhan. Pilihan itu bukan pilihan kita, pilihan itu dari pilihan Tuhan. Maka doa orang Katolik yang sejati sebenarnya bukan mendoakan Tuhan semoga aku bisa sukses, Tuhan semoga aku bisa banyak duit, Tuhan semoga aku bisa berhasil dalam pekerjaanku, dalam pembangunan proyek-proyekku. Bukan itu sebenarnya. Doa orang kuat adalah ketika dia mampu berkata, Tuhan, satu-satunya yang saya inginkan adalah Engkau masuk di dalam diri saya. Itu doa beriman, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita tidak meminta apa yang harus diberikan Tuhan. Kita meminta Dia, Sang Pemilik segala-galanya, menjadi bagian dalam hidup kita. Itu dia. Karena lagi, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kalau kita minta Tuhan berikan aku buku Tuhan berikan, di situ hati kita berada, benar? Tapi kalau kita bilang, Tuhan berilah Engkau dalam hidupku, ambillah banyak dalam bagian hidupku dan berikanlah sedikit bagian hidupmu dalam hidupku. Siapa yang ada di situ? Bukan lagi barang-barang, saudara-saudari. Dia sendiri yang masuk ke dalam hidup kita. Dia sendiri yang mengubah kita. Itulah doa orang beriman. Dan inilah doa yang seharusnya kita doakan. Kita minta bukan apa pemberiannya, kita minta siapa pemberinya. Amin. Amin. Rumit untuk mencapai itu, tapi enggak ada yang mungkin ya. Satu-satu aja berhasil ya. Kalau Bapak Ibu menjadi santo dan Pontianak, boleh. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kalau kau pikirkan duit, di situlah hatimu ya. Kalau kau pikirkan Tuhan, di situlah hatimu. Bagaimana menimbangkan keduanya? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Saya tidak bisa menjawabnya pertanyaan itu. Setiap orang punya talenta berbeda. Ya. Semoga Tuhan senantiasa menguatkan kita agar setiap pilihan-pilihan yang ada dalam hidup kita ini kita bawa dalam Tuhan, kita doakan dalam Tuhan sehingga itu menjadi pilihan Tuhan sendiri bagi kita, menjadi berkat bagi kita dan juga bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin.